Halo teman bumi, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat. Perkenalkan saya dengan Tala, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, an integrated children's platform focusing on early years education through play. Kita kembali lagi dalam bincang-bincang bumi malam ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan nih akhir-akhir ini, yaitu tentang bullying. Mungkin teman bumi lagi sering dengar ya berita bullying di berbagai kalangan maupun di berbagai kalangan usia, di berbagai jenjang usia. Mulai dari anak-anak pra-remaja sampai juga ada yang terjadi di kalangan usia dini, anak-anak usia dini. Tentunya hal ini menjadi meresahkan kita sebagai orang tua. Kita pasti jadi was-was ya. Sebagai orang tua mikir, aduh gimana ya kalau misalkan anak kita dibully sama teman-temannya. Atau malah sebaliknya, jangan sampai anak kita membuli teman-temannya. Nah, malam ini kita akan didampingi oleh psikolog hits yang pastinya tidak asing lagi, yaitu Mbak Ayang. Mbak Ayang adalah psikolog dan parenting coach, CEO Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita undang Mbak Ayang. Kita lihat ya, apakah Mbak Ayang sudah join? Halo, Mbak Ayang. Nanti teman-teman bumi boleh masukkan pertanyaan ya di kolom chat. Halo, selamat malam Mbak Halo, Ayang. selamat malam Mbak Tala. Apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang banget bisa diundang kembali di sini. Mbak udah menyempatkan waktunya Iya, untuk bincang. terima kasih juga. Mungkin Mbak Ayang boleh perkenalan diri dulu ya Mm-mm. ke teman-teman yang lagi nonton hari Oh, ini. oke. Ini audiensnya panggilannya teman-teman Bumi ya? Teman bumi, iya Oke, benar. halo, Assalamualaikum teman-teman Bumi, parents semuanya atau yang juga nanti akan jadi parents. Perkenalkan, aku Mbak Yang, psikolog klinis anak remaja keluarga dan juga parenting coach dari Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Seneng banget malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget nih Mbak Tala. Jadi mudah-mudahan bisa dapat pencerahan nih ya buat teman-teman yang malam hari ini join. Gitu Iya, aja. benar Mbak Ayang. Mbak, Mm-mm. ini kan memang topik yang lagi sangat amat ini ya, Betul. marak. Mm-mm. Akhir-akhir ini banyak terjadi Betul. bullying juga meresahkan karena dari ada yang udah mulai di usia TK juga ya. Nah, Betul. Mhm. nah untuk memulai bincang-bincang Mhm. kali ini, ya mungkin kita bisa bisa mulai dengan merefresh sedikit ya Mbak. Mhm. Uh, Mhm. itu sebenarnya apa sih dan apa saja? Mhm. Oke. Nah, ini penting banget sih Mbak Tala gitu ya untuk teman bumi semuanya juga bisa mengetahui ya karena memang ada yang namanya bullying, ada juga yang namanya bercandaan gitu ya. Kalau anak zaman sekarang tuh kadang-kadang candaannya tuh sering banget memang nyakitin physically, mentally gitu. Nah, ini yang perlu orang tua ketahui ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan bullying atau mungkin dalam bahasa yang lebih ilmiahnya perundungan ya, ini adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau anak lain yang memang lebih lemah biasanya dan itu berulang kali. Jadi kadang-kadang bullying ini nggak cuma sekali. Jadi biasa dilakukan 2 atau 3 kali. Nah sementara korbannya itu nggak mau bicara gitu ya, silent. Dan kemudian memang ada tujuan. Jadi kalau bullying itu ada tujuannya untuk nyakitin perasaannya, nyakitin fisiknya, melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan bullying. Kalau candaan itu biasanya gitu ya konflik normal lah ya. Artinya ada konflik dan bullying. Kalau konflik normal itu biasanya yang terjadi sama anak-anak 1 kali aja kejadian, terus kemudian ada pembicaraan, dua-duanya itu bisa saling menemukan solusi. Itu yang namanya konflik normal. Kemudian kalau bullying itu balik lagi ada perasaan terintimidasi.
Kalau konflik biasanya dua-duanya ini merasakan ketidaknyamanan sebenarnya. Karena bisa aja mungkin kesenggol badannya ya di kelas, terus muncul konflik, yang satu marah, tapi kemudian ada usaha untuk memperbaiki interaksi. Nah, beda sama yang namanya bullying. Itu betul-betul dilakukan dengan tujuan untuk tadi menyakiti anak lain atau orang lain gitu. Oke, jadi kalau Mm-mm. misal tarik ini ya, kesimpulannya Mm-mm. yang membanding dan konflik biasa adalah satu adanya tujuan Betul. dan juga mungkin tadi Mbak Yang ada sedikit mention tentang lemah. Jadi maksudnya ada Mm-mm. difference of power gitu Ya, ya. betul, betul. Ada relasi kuasa yang terjadi biasanya karena ada dominasi dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang terlihat lebih lemah gitu. Oke, Mm, oke. mm, Jadi sebenarnya mm, soalnya kadang-kadang ini membuat kita dilema ya, mm, Mbak. mm, mm. Kategorikan sebagai bullying, apa yang bisa kita kategorikan sebagai bercanda, ya Betul, kan? Karena kan betul. eh, zaman Mm, sekarang mm, semakin kita juga aware ya mm, tentang mm. bullying. Sebenarnya kan bullying memang udah terjadi lama ya, maksudnya udah Betul. yang Ya, baru gitu kan. Tapi ya. aware, apakah menurut Bayang ini seringkali kata label bullying ini suka di overuse? Ya, jadi sebetulnya aksi perundungan ini kan sudah dari zaman dulu ya, dari zaman kita mungkin kecil-kecil itu SMA, SMP itu juga udah banyak sekali terjadi ya. Terus kemudian yang aksi berkelompok itu bisa masif seperti tawuran misalnya gitu ya kepada kelompok anak-anak lain yang lebih lemah lah statusnya. Jadi memang kalau kalimat-kalimat atau mungkin juga tadi pemahaman terkait sama bullying itu memang harus clear sekali gitu supaya nggak setiap saat itu juga dianggap sebagai bullying gitu kan karena balik lagi ini terhadap perasaan gitu jadi misal nih kita main sama kita berdua sama temen terus kemudian bercanda maksudnya tapi salah satunya tersakiti merasa sakit hati dengan ucapannya itu sebetulnya juga sudah kategori bullying sebetulnya jadi balik lagi kalau kita bicara bullying itu terkait dengan bagaimana emosi atau perasaan yang dialami oleh quote unquote korbannya gitu. Nah, jadi orang tua memang harus sadar benar gitu ya mana ini memang bullying, mana ini yang memang normal atau konflik normal, mana memang ini masuk kategorinya candaan. Nah, sehingga orang tua juga perlu memetakan nih mana yang sebenarnya sehingga bisa memberikan pendekatan yang paling tepat terkait dengan isu yang jadi permasalahannya. Misal kalau candaan itu kan sebenarnya jokes, humor, ya itu kan seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan aktivitas fisik dan kemudian salah satunya merasa terlukai, perasaannya tidak nyaman dan sudah berlangsung berkali-kali, maka itu sudah masuk kategori bullying sebenarnya karena ada proses intimidasi dan sengaja menyakiti gitu. Karena biasanya kalau cuma candaan tuh spontan kan. Kita ngejokes gitu sama temen gitu kan spontan. Tujuannya apa? Untuk mencairkan suasana. Biasanya seperti itu, tapi tidak dengan bullying gitu. Oke, Hmm, terima kasih. hmm, Jadi mungkin hmm, hmm. itu ya yang perlu kita pahami dulu ya Betul, definisinya. Kita sebagai orang tua juga bisa bertindak dengan tepat. Apakah benar. ini ataukah karena sebenarnya kan untuk intervensi pun itu yang menjadi itu ya apakah kita seberapa early sih Mm-mm, kita boleh intervensi mm-mm, dan apa uh, karena kan kalau misalkan kita intervensi terlalu dini khawatirnya juga anak apakah dia jadi apa dampaknya nih apakah dia jadi mm-mm, nggak mm-mm, diri atau gimana gitu mm-mm, kan jadi mm-mm, mm-mm, teman-teman bumi di sini juga mm-mm, paham ya perbedaan bullying mm-mm, ada tuan lalu ada kuasa tadi ya dan mm-mm, juga mm-mm, perasaan. mm-mm, mm-mm, Mbak Ayang, ada mm-mm. penting atau menjadi prioritas lebih utama antara mendampingi anak yang dibully atau mendampingi anak yang pembuli, pelaku bully. Oke, kalau bicara terkait sama korban dan pelaku, mana yang paling jadi prioritas? Sebenarnya ini tergantung pada situasi, ya. Dan dua-duanya sama-sama perlu didampingi. Apalagi kalau mereka adalah anak-anak, ya. Jadi
pada si korban kita harus segera memberikan pendampingan supaya mengamankan emosi, membuat dia merasa terlindungi, dan meminimalisir potensi dia mengalami traumatik. Sementara pada pelaku biasanya segera didampingi, tujuannya apa? Mencari akar permasalahannya dan kemudian membantu dia untuk bisa berempati terhadap apa yang sudah dia lakukan terhadap si korban gitu. Jadi pada intinya setiap ada kasus kejadian bullying di usia manapun ya, itu dua-duanya harus segera mendapatkan dampingan gitu dari orang-orang yang memang bertanggung jawab, misalnya orang-orang dewasa yang ada di tadi kalau di sekolah ya berarti gurunya, kemudian orang tuanya, guru BK-nya, wali kelasnya itu harus segera memberikan support terhadap si korban untuk pendampingan psikisnya. Sementara pada pelaku ini untuk menggali roots masalahnya apa sih kamu melakukan itu. Jadi kalau jedanya terlalu panjang nih Mbak Tala, anak-anak itu kan potensial lupa ya, mereka itu kan mudah sekali terdistract sehingga urut-urutan peristiwanya menjadi tidak clear gitu. Makanya kenapa evidence kejadian itu harus sesegera mungkin, dan anak yang kemudian jadi korban terutama itu jadi penting banget kita mengamankan perasaannya dia dulu deh supaya dia nggak ketakutan. Jadi jangan sampai kita memojokkan dia dengan kalimat-kalimat, kamu sih nggak ngelawan, kamu ngapain ke tempat yang sepi. Nah, itu kan kadang-kadang pertanyaan spontan yang kita ajukan kepada si anak yang jadi korban. Padahal itu tuh nanti dulu gitu. Justru kita ambil dia, bantu dia, menyamankan dia, sehingga kalau dia rileks, kita jadi bisa merunut nih ceritanya seperti apa. Nah, 1 kali 24 jam kita udah punya nih buktinya apa yang terjadi dari cerita si korban, si anak kita. Lalu yang pelaku juga sama gitu. 1 kali 24 jam kita udah tahu akar masalahnya di mana sebenarnya. Karena kalau kita bicara kategori usia yang lebih tinggi gitu ya, SD kelas 3 ke atas sampai remaja akhir, mostly kebanyakan itu banyak juga yang karena pergaulan kelompok. Jadi sebenarnya cuman karena ya ikut-ikutan aja gitu kan, sebenarnya juga nggak ngerti masalahnya apa, tapi karena dia ada di dalam community itu, ya akhirnya ikut-ikutan. Nah itu kan jadi memang dua-duanya perlu untuk segera mendapatkan pendampingan sih Mbak Tala menurut aku gitu. Berarti sama pentingnya ya Sama Mbak sebenarnya. pentingnya, betul. Karena mereka ini kan juga dalam tahapan perkembangan ya. Kalau usia-usia tertentu kan kadang memang nggak bisa mengambil keputusan, kemarahannya juga juga nggak bisa diregulate gitu kan, sehingga memang ya perlu tanggung jawab orang dewasa juga untuk segera bantu mereka gitu. Hmm, Oke. hmm, Kalau misalkan ternyata anak kita kita kan sering dengarnya dari sisi hmm. korban, Korban, betul. bagaimana penanganan Hmm, korban, hmm, 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 eh, lebih sering didengar daripada bagaimana caranya kita menghadapi jika anak kita hmm, yang hmm, punya. Apa sih hmm. yang mendasari anak melakukan bullying? Mm-mm. Sebenarnya bullying ini kan kompleks sekali ya Mbak Tala ya. Artinya ada beberapa faktor yang mengakibatkan seorang anak itu melakukan tindakan bullying kepada orang lain. Bisa sebayanya, bisa lebih kecil, bahkan mungkin yang lebih tua daripada dia kan. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi personal dulu. Sisi personal tuh ada yang namanya kepribadiannya, lalu kemudian juga mungkin dia pernah punya pengalaman dibully sebelumnya, bisa dari orang tuanya sendiri yang ngebully kan, atau lingkungan sosial, sehingga itu membentuk dia sebagai proses pembelajaran bahwa mengintimidasi apapun bentuknya adalah sebuah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu dari sisi personal. Kemudian dari sisi lingkungan ya tadi, misal dia berada dalam lingkungan pengasuhan dengan orang tua yang kurang kasih sayang, kurang empati, kemudian juga egois, otoriter dan sebagainya, itu beresiko menjadi pelaku bullying. Dan kemudian yang terakhir juga lingkungan sosial ini berupa pergaulan sosial dan kalau sekarang itu media sosial ya. Jadi kalau lingkungan sosial itu kebanyakan sangat kuat di usia yang masuk preteen sampai remaja. Ada yang namanya konformitas. Konformitas itu adalah gimana kalau kita bergabung dalam suatu kelompok dan kita nggak ikut-ikutan dalam aktivitas kelompok itu, lo tuh nggak asing, lo tuh outsider,
nggak keren aja Orang gitu kan, tanpa ya. iya betul. Jadi kayak ya solidaritas deh, ikut-ikutan gitu ya, ikutan nyakitin orang. Nah, itu sebetulnya. Jadi, 3 hal tadi itu sangat bisa contribute. Personalnya juga bisa jadi seorang anak ini nggak punya keterampilan untuk meregulasi emosinya, nggak punya skill untuk menenangkan diri. Dan mungkin karena ya nggak diajarin gitu, nggak diajarin sama orang tuanya secara langsung ataupun dengan contoh ya, sehingga ya akibatnya ketika dia nggak nyaman, nggak enak, dia bisa ngelakuin gitu ke temennya gitu ya, mengintimidasi dengan cara apapun. Atau perasaan ingin tervalidasi, ya kan? Nah, beberapa klienku yang menjadi pelaku, sebenarnya rasa tervalidasi itu menjadi penting karena jagoan ya. Nah, ingin dianggap populer, ingin dianggap jagoan, karena balik lagi, dalam keluarganya dia nggak dilihat kehadirannya. Sehingga eksistensinya sebagai seorang individu nggak terpenuhi nih dalam keluarga. Akibatnya ya tadi manifestasinya saat di lingkungan sosial ada orang yang lebih lemah, saya bisa tuh melakukan itu secara berkesadaran gitu, memang bertujuan gitu untuk nyakitin orang lain takut, dia merasa gue keren, gue jagoan gitu. Ada yang seperti itu sih, Jadi dia gitu. tidak di rumah, jadi dia mencari wadah lain ya, biar Benar, betul, betul, memberikan rasa gitu. full itu tadi. Mm-mm, betul. Mm-mm, Ketika anak melakukan ini, bayang, mungkin mm-mm, sebagai orang tua kan rasanya malu atau bersalah ya. pasti, betul. Kita juga merespon dengan marah Mm-mm, gitu mm-mm, kepada anak. mm-mm, mm-mm, Ini hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ketika mereka baru tahu bahwa anaknya melakukan bullying. mm-mm, mm-mm. Oke, memang yang pasti respon pertama dari orang tua pelaku itu pertama marah, kedua rasa malu, kemudian penyangkalan gitu. Itu yang paling banyak terjadi pada orang tua yang adalah pelaku, anaknya adalah pelaku bullying, ya. Nah, ini kan akan mempengaruhi proses untuk pendampingan kepada si anak yang juga mungkin adalah korban juga gitu dari aktivitas bullying yang mungkin dia pernah berpengalaman atau karena kesalahan atau kegagalan dalam pengasuhan ya. Jadi memang yang harus dilakukan orang tua adalah tenang dulu sih gitu. Walaupun semarah apapun gitu ya, ingin memaki mungkin ingin melakukan sesuatu yang sifatnya menghukum gitu ya. Tapi yang harus dilakukan orang tua adalah kontrol diri. Tenangin diri dulu, kemudian cari informasinya, kemudian juga tadi sama anaknya menginformasikan gitu ya. Jadi kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, ya kita memang harus menyampaikan gitu bahwa ini yang dilakukan ini pertama menyakiti orang lain, melanggar aturan, merugikan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga mendorong dia berempati. Dia harus diajak berpikir akibatnya apa gitu, resikonya apa gitu ketika kamu melakukan itu. Lalu kemudian kita cek lagi lah sebagai orang tua, mungkin aja selama ini terjadi gitu ya, kitanya nggak peka sama needs-nya dia gitu. Mungkin ada pengabaian di situ ya kan. Nah, kita sebenarnya sebagai orang tua kita bisa aja gitu untuk bicara mendalam gitu ya. Mungkin kita bisa minta maaf ya karena selama sepekan misalnya ibu atau ayah sedang tidak bisa maksimal, mungkin kamu ada kemarahan, lalu kemudian kamu melakukan itu kepada orang lain manifestasinya, ya itu nggak apa-apa disampaikan. Dan kemudian ya dia harus mengikuti prosedurnya. Jadi kalau ada konsekuensi-konsekuensi dari sekolah ya atau dari hal-hal lain, dia harus belajar bertanggung jawab tentang itu. Lalu kemudian bila memang ada isu lain terkait dengan behaviornya, dengan perilakunya mungkin yang misbehavior, berarti kan dia butuh treatment gitu. Jadi bisa terapi ya, psikoterapi. Nah, itu bisa dilakukan sebagai langkah untuk merehabilitasi mentalitas dia yang mungkin mentalitasnya itu salah ya kemarin. Nah, ini energinya dibantu supaya dia lebih positif tentang dirinya, positif tentang perilakunya, ke depannya dia nggak akan mengulangi lagi. Jadi seperti itu sih. Jadi intinya ilmu tenang dulu deh buat orang tua yang anaknya
pelaku. Karena memang aku punya beberapa klien juga sih, Mbak Tala, itu orang tuanya sebenarnya very humble gitu ya, cukup hangat dengan anak-anaknya. Tapi karena memang terlibat dalam pergaulan yang dia sulit menolak, ya kan namanya anak-anak kadang-kadang untuk menolak kelompok ini memang agak susah kalau memang nggak punya keajegan gitu ya Iya. terkait dengan dirinya. Ya itu karena salah pergaulan gitu. Nah, orang tuanya perlu untuk bisa memetakan gitu. Oh iya ternyata ini lebih karena pergaulannya salah. Berarti ke depannya saya harus mengawasi dengan siapa dia bermain. Kalau perlu memang kenalan sama orang tua dari teman-temannya. Nah, itu yang harus dilakukan sih sebagai orang tua gitu. Oke, jadi sebenarnya em, s- kadang-kadang perasaan marah itu harus dikontrol dulu ya, dan juga Betul. Mm-mm. eh, kita juga perlu melihat interaksi anak-anak di sekolah ya. Tapi sebenarnya zaman sekarang orang tua sudah semakin lebih banyak involve ya Mbak yang Betul, bisa betul. dibilang, maksudnya di Betul. sekolah Ya, anak-anak. benar, kalau zaman sekarang sih ya pasti yang Batallah karena adanya media sosial, informasi-informasi itu kan gampang dibaca, dicerna. Belum lagi kalau misalnya ada fakta peristiwa terkait dengan bullying yang senasional kita tahu gitu ya, itu kan sebetulnya bisa jadi feedback juga kepada kita gitu bahwa ini ada terjadi mau di level manapun ini possible banget. Mau dari keluarga manapun gitu ya. Jadi anak yang datang dari keluarga baik-baik itu juga potensial bisa jadi korban, bisa jadi pelaku gitu. Jadi memang awareness-nya mesti tinggi banget dan harus terus-menerus campaign ke anak terkait dengan pergaulan, terkaitan dengan aturan dan juga role model kita di rumah gitu. Karena kan dia duplicate gitu ya behavior kita sebagai orang tua. Lalu kemudian dia manifestasikan tuh di luar rumah, biasanya seperti itu, gitu. Jadi mungkin teman-teman bumi yang wondering juga, kita nggak bisa pinpoint satu satu faktor aja ya Mbak Ayang, apa sih Betul, betul. ini, padahal keluarganya cukup hangat, Mm-mm, kelihatan diperhatikan gitu kan ya, tapi mm-mm, mm-mm. dari rumah aja bisa juga dari, Betul, kan bisa juga dari mengopi apa yang bisa dilihat dengan jelas di media betul, sosial betul, kan ya. betul, betul. Eh, jadi harus melihatnya the whole big picture gitu. Mm-mm, oke. Mungkin aku Mbak Tala, aku mau nambahin. Karena adanya media sosial, Ya, intensitas cyberbully juga meningkat. Nah, apalagi di zaman sekarang dengan adanya AI kan, artificial intelligence. Nah, itu memang di kalangan remaja sangat rentan sekali gitu. Mereka melakukan aktivitas cyberbully kepada temannya dengan menggunakan tadi artificial intelligence gitu sebagai sebuah alatnya mereka untuk misalnya mengintimidasi teman-temannya. Dan itu kan silent ya, kayak cyber kan nggak kelihatan ya, paling banyak tuh lewat DM di dalam grup ya, terus kemudian apa kalimat-kalimat yang melemahkan, melecehkan di dalam grup-grup kecil. Nah itu juga banyak terjadi. Biasanya itu di kalangan pra remaja ke atas. Jadi memang orang tuh harus aware banget untuk kasih edukasi terkait dengan yang namanya pemanfaatkan digitalisasi dengan baik gitu karena bisa jadi harmful buat dianya dan juga mungkin anak lain gitu. Jadi edukasi itu harus terus sih gitu. harus harus benar-benar didampingi ya. Betul. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan kita nggak Mm-mm. apa namanya di usia yang lebih muda ya. Betul. Oke, bagaimana sebaiknya respon kita terhadap anak yang menjadi korban bullying dari anak kita, Mbak Ayang? Mm-mm. Oke. Ini kan udah Seandainya, pada si anak ya. betul. Kalau Jadi, kepada betul. Misalkan gitu ya, semoga tidak, tetapi kalaupun ternyata anak kita akhirnya menjadi pelaku bullying ya, kemudian pasti ada korban ya, yang memang mungkin merasakan perasaan tidak aman ya, stres, traumatik. Nah, yang harus kita lakukan kepada anak kita sebagai pelaku bullying itu adalah mendorong dia untuk mengembangkan empati dan kemudian untuk belajar berbesar hati meminta maaf gitu kepada si korban ya.
konsekuensinya ketika misalnya ada permohonan maaf ini dan itu ya, mungkin di pihak korban masih belum menerima, masih ada kemarahan, ya itu adalah sebuah resiko pembelajaran si anak gitu. Jadi ketika kita melakukan ini ada konsekuensi sosial loh. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang marah, ada orang yang kesal, dan bukan yang nggak mungkin. Kalau di level tertentu itu bisa masuk ke ranah hukum kan, gitu. Nah, konsekuensi itu harus kita kasih tahu kepada mereka. Jadi itu untuk usaha intervensi ya. Tapi kalaupun sudah terjadi ya tadi, kalau situasinya sudah ada pendampingan, kemudian dimediasi kan, gitu untuk dipertemukan. Kalau misalnya pihak korbannya nggak mau ketemu, menolak bertemu, ya kita nggak bisa paksakan. Mungkin kita bisa menggunakan metode lain. Mungkin kita bisa tulis surat, mungkin kita chat gitu ya, atau mungkin kita berbicara diskusi dengan orang tua dari korban gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti kita experience-nya nggak enak, tapi itu adalah resiko pembelajaran yang harus kita terima sebagai bentuk dari quote and quote sanksi sosial gitu kan, gitu. Jadi mendorong anak empati, mendorong dia untuk melakukan permintaan maaf, apapun hasilnya dia sudah berbesar hati meminta maaf dan berjanji komitmen konsisten untuk tidak mengulangi lagi. Nah itu yang penting. Plus sama pengawasan berarti ya sesudah itu gitu. Mm-mm. Oke. Berarti kalau untuk kita bersikap ke depannya terhadap si anak pembuli nih ya, Mbak ya, Mm-mm. Mm-mm. bagaimana perlu lebih overprotective, mengawasi banget gitu ya. Jadinya sekarang kita Betul. ngapain Ya, ya. bahkan sakit hati lagi gitu kan. Mm-mm. Uh, Mm-mm. Tegas atau malah lebih mengayomi ya, seperti apa? Mm-mm. Oke, ini terhadap pelaku ya, berarti ya? Iya, Pelaku atau terhadap iya. pelaku? Oke. Jadi setelah langkah-langkah yang awal tadi kita udah diskusikan, proses berikutnya memang adalah pengawasan. Ya, karena sebuah perilaku itu bisa menjadi berubah, itu takes time. Jadi in terms misalnya dia selama 4 bulan, 6 bulan tidak pernah lagi melakukan itu, kita sudah punya prognosa atau proyeksi ke depannya mungkin dia tidak lagi melakukan. Tapi jangan kita take it for granted. Oh ya udah nih udah 4 bulan dia nggak pernah ada kejadian, 6 bulan gitu ya nggak pernah ngelakuin lagi ke temennya, berarti dia aman. Enggak gitu, karena yang namanya anak-anak itu kan berkembang berdasarkan pengalamannya. Nah, maka yang harus kita lakukan selain pengawasan, apa namanya, pendampingan gitu ya, pengawasan, mengajarkan skill gitu, skill regulasi emosi, skill empati, skill yang berhubungan dengan tadi apa kebersamaan yang positif, lalu keunikan. Kalau individu itu berbeda gitu kan, karena kan seringkali juga pokok masalah dari bullying itu kalau melihat orang lain itu kurang atau lebih daripada dia kan, biasa gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Plus sama aku suggest banget sama orang tua setiap hari itu kita perlu evaluasi mengenai perasaan. Itu penting banget. Supaya apa? Kita bisa mengukur. Kalau misalnya dia dominan sekali terhadap emosi-emosi yang negatif, berarti ada yang nggak bener nih di mananya gitu kan. Kita kan bisa tracing dong. Apakah karena kitanya yang terlalu sibuk, kurang memberikan perhatian, atau mungkin demand sekolah, mungkin secara akademik dia nggak kuat, atau pergaulan sosial yang begitu intens, sementara pergaulan itu kalau di zaman sekarang itu geng-gengan ya. Sebenarnya dari dulu ya geng-gengan ini yang geng-geng warisan nih biasa dari di SMP SMA itu kan banyak banget geng-geng warisan yang sekolah iya jadi dengan kualifikasi tertentu untuk masuk geng tertentu gitu karena ini sebenarnya lebih kepada gimana sekolahan juga punya kapasitas untuk intervensi jadi pengawasan sudah dilakukan orang tua sekarang pihak sekolah juga gitu supaya mengantisipasi tidak muncul. Nah, perangkat-perangkatnya nih Mbak Tala harus ada juga sekolah. Ya misalnya apa call center. Kemudian juga kalau misalnya ada kejadian kepada siapa harus mengadu. Kalau ada kejadian tahapan berikutnya apa. Nah, itu harus disosialisasikan supaya si anak-anak ini dia tahu hidupnya itu terawasi dan ada aturan. Sehingga ketika dia ingin melakukan aktivitas bullying, dia tahu gitu bahwa akan ada konsekuensi sosial dan hukum mungkin yang akan mereka hadapi kalau mereka terus melakukan aktivitas tadi gitu. Hmm, Oke. Nah, tadi hmm, udah mention
tentang intervensi ya. Mm-mm. Misalkan apa yang terjadi di kan ada juga ya berita-berita yang akhir-akhir ini terjadinya di anak usia dini gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. apa sih yang menjadi batasan untuk orang tua boleh melakukan intervensi Mm-mm. dan apa dampaknya akan intervensinya itu dilakukan terlalu dini? Mm-mm. Sebenarnya intervensi itu kan sebuah cara dan upaya kita untuk mencegah ya, supaya tidak berkelanjutan. Nah, di usia balita, orang tua itu harus peka terhadap behavior anak karena pertama, anak itu masih bertumbuh berkembang dan mostly kebanyakan aktif ya. Nah, ada beberapa case di mana memang seorang anak balita ini memiliki gangguan perilaku ya, gangguan-gangguan tumbuh kembang tertentu yang potensial dan beresiko akhirnya itu akan membuli anak lain gitu. Mungkin karena dia terlalu aktif, mungkin karena kontrol dirinya kurang ya. Itu dari kecil orang tua harus tahu nih tentang anaknya. Sehingga ketika dia mendapati anaknya memiliki beberapa perilaku yang kok kayaknya gampang banget ya, kasar banget ya, misalnya sama adiknya, sama orang tuanya. Berarti kan harus ada intervensi yang dilakukan. Nah, biasanya kita membutuhkan support yang lain. Pastinya ya dari dokter tumbuh kembang atau psikolog klinis anak atau remaja gitu untuk bisa memetakan oke, ini beresiko apa enggak. Nah, dari intervensi tadi lalu akan didapatkan goals-nya apakah si anak ini membutuhkan semacam terapi khusus terkait sama perilaku Ya. atau tata laksana modifikasi pengasuhan. Nah, itu yang mungkin dia butuhkan juga. Nah, dari intervensi tadi itu akan mencegah sebenarnya ketika usianya bertambah, anak ini regulasinya udah bagus gitu. Kalau ketemu konflik sosial atau misalnya dia marah, dia nggak ada serangan ke orang lain gitu. Atau dia nggak sengaja gitu ngumpulin teman-teman untuk sama-sama gitu ya menakut-nakuti anak lain gitu. Nah, itu nggak akan dia lakukan. Jadi intervensi itu ya harus sedini mungkin sehingga kita perlu peka. Terus pertanyaan berikutnya Mbak Ayang, kalau anaknya nggak punya indikator perilaku yang misalnya aktif, super aktif dan lain sebagainya gimana? Berarti kan intervensinya melalui psikoedukasi terkait dengan cara berteman yang baik, saling berbagi, lalu kita di rumah juga ada model perilaku yang mau mendengarkan, merangkul. Nah, itu sebetulnya usaha-usaha tadi itu lebih bisa mencegah supaya tidak terjadi aktivitas bullying di tingkat-tingkat usia yang lebih tinggi atau usia yang atau usia sekolah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mm-mm. Berarti itu kan ketika kita sudah menyadari ya ada Mm-mm. apa namanya perilaku yang cenderung misalnya kasar Berbeda, ataupun betul. mencegah. Ini belum ada sama sekali nih Mm-mm, bibitnya. mm-mm, mm-mm, Kayak mm-mm, mm-mm, kayak mencegah karena ini teman-teman Bumi banyaknya kan yang anak-anaknya masih di usia dini balita. ya. Mm-mm, 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 Yang paling sering main itu 6 mm-mm, tahun, 7 tahun ke bawah. mm-mm, mm-mm, Kan mm-mm. ya, gimana caranya mencegah supaya tidak melakukan sama sekali. Oke, semua itu kan basicnya adalah families ya. Artinya anak itu belajar mengenai cinta, kasih sayang, perhatian, empati itu dari rumah. Jadi memang kita tuh kerja keras banget gitu sebagai orang tua untuk mencontohkan gitu mengenai misalnya perilaku kasih sayang. Mungkin yang paling sederhana kalau antar kita dengan pasangan, kita bisa menunjukkan afeksi itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya kita memeluk suami kita gitu ya, kemudian mengatakan sayang, kemudian memberikan perhatian. Itu sebetulnya adalah bagian dari upaya supaya anak kita tuh fulfill of love gitu. Dia tahu oh, dia hidup dalam keluarga yang penuh cinta. So, makanya dengan keluarga yang penuh cinta kasih sayang, dia nggak akan ngejar-ngejar perhatian di luar rumah gitu dalam bentuk yang tadi nanti beraktivitas bullying atau pergaulan bebas lain. Kemudian memang anak harus diajarkan keterampilan untuk ketenangan. Contoh misalnya kalau dia ngamuk-ngamuk, dia tantrum, nah itu kan awalnya dari penanganan orang tua. Orang tua yang tenang, biasanya anak tantrum itu juga tenang belajarnya. Nah, jadi
ketenangan itu dibutuhkan. Atau kita bisa ajarin dia teknik breathing sederhana, misalnya tarik nafas, buang nafas, Kak, gitu ya. Terus ajarkan dia mengenai exposure emosi dengan positif, misalnya olahraga, menggambar gitu. Jadi hal-hal daily yang dilakukan secara kontinu dan membuat dia full of love dan fulfill secara emosi itu mencegah sebenarnya gitu. Dan pastinya juga ya kita tidak mempraktikkan lah ya cara-cara berupa kekerasan gitu ya, misalnya tone suara, perilaku atau aktivitas lain yang dilihat anak sebagai bentuk aktivitas intimidatif gitu. Nah, itu memang harus banget kerja keras gitu dari kitanya karena si golden period ini adalah masa di mana anak itu dengan cepat sekali modeling. Jadi ya kita memang harus mengupayakan model perilaku kita ya positif di depan anak-anak kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak. Ya, menjadi versi Mm-mm. terbaik kita ya Betul, di depan. benar. Mm. Oke, terus kan tadi Mbak Yang juga sempat cerita ya kalau misalnya Mm-mm. kayaknya Mbak Yang pun ada yang em, dari rumah Betul. baik-baik aja, nggak ada, tapi Mm-mm. hanya karena dia ingin menjadi part of the group, Mm-mm. akhirnya jadi kan ikut melakukan bullying itu tadi. Betul. Nah, Mm-mm. dari Mbak Yang gimana caranya supaya anak nggak mudah terpengaruh dari lingkungan luar? Ya, betul. eh Memang yang beresiko tinggi banget itu di usia remaja ya. Jadi preteens ke atas itu beresiko tinggi. Nah, tapi memang dari kecil itu harus diajarkan untuk seleksi atau screening pertemanan itu penting sekali ya. Jadi, kenapa dalam sebuah keluarga kita harus punya nilai-nilai keluarga atau value terkait dengan interaksi sosial. Nah, itu kita bisa diskusi sama anak kita, bisa role playing, bisa nonton film, apapun yang ada unsur sosialnya. Jadi dari situ kita bisa kasih tahu sama anak, kita belajar sambil main tentang indikator-indikator teman yang baik dan sehat serta menyenangkan itu seperti apa. Nah, kalau itu sudah dalam bentuk aktivitas daily, obrolan, kemudian apa namanya ya tadi feedback, otomatisasi biasanya anak itu mampu untuk menyeleksi pikirannya sendiri. Oh, ini kayaknya nggak bisa deh kalau temenan kayak gini. Oh, ini nggak boleh deh, ini nyakitin orang gitu. Jadi hati nuraninya dia itu akan kebentuk berdasarkan value sosial yang kita tanamkan di keluarga gitu. Makanya empati, nih kayak bulan Ramadan kayak gini ya Mbak Tala, ini tuh penting banget gitu karena jadi momen belajar terkait sama emosi. Misalnya kita kasih sedekah, kita ke panti asuhan dan sebagainya. Itu jadi pelajaran bagi si anak untuk bisa melihat, oh ini tuh nolong orang tuh kayak gini loh dan rasanya gimana, happy, puas, senang, bahagia. Nah, itu harus ditanya juga ke anak. Itu adalah usaha-usaha pencegahan supaya dia nggak terjerumus dalam pergaulan sosial, termasuk pergaulan media sosial. Nah, gitu. Jadi bungkusannya adalah ngajarin anak tentang pergaulan sosial daily sama media sosial. Itu penting banget gitu. Mm-mm. Mengajarkan empati itu penting ya Mbak Yang. Nah, Banget, betul. oke, dan Mm-mm. macam-macam ya dari Iya, betul. apa sesimpel nonton film bareng sambil diskusi Mm-mm. juga. Mm-mm, mm-mm, mm. Karena kalau anak-anak, kamu tuh harus empati. Empati kan very abstrak ya buat anak-anak ya. Jadi lebih kepada praktek hariannya aja gitu. Nah, praktek harian tentang empati tadi itu kan di perasaan dan pikiran ya. Nah, baru nanti deh kita kasih tau kakak tuh itu apa sebuah cara dari ayah sama ibu supaya kamu tuh bisa sayang sama orang lain, bisa empati sama orang lain gitu. Jadi itu kan sebuah feelings ya yang bisa dirasakan oleh anak. Tapi proses pembelajarannya harus experience learning gitu. Dengan pengalaman belajar itu dia akan bisa memaknai empati itu gimana sih gitu. Jadi bukan abstrak lagi gitu. Ya. Mm, Kalau caranya untuk mendidik anak, Mbak mm, Ayang, mm. supaya kuasa atau memimpin ya, menjadi leader gitu ya, Ya, tanpa menindas yang lemah mm, 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 caranya. mm. Yang Ya, salah satu karakter, benar. eh, Salah satu karakter, dua, mm, dua, mm, dua, dua macam sih. Yang tadi untuk menjadi leader tanpa menindas mm, ya. mm.
gimana caranya supaya anak mampu stand for themselves gitu. Mm, mm, mm. Dan Oke, betul. Ini tuh dua hal yang harus dimiliki kalau sekarang kan generasi abad 21 ya. Selain fasih terkait dengan digitalisasi, mereka juga harus punya karakter kuat. Salah satunya adalah leadership ya. Leadership itu kan asal mulanya adalah gimana dia ngelit dirinya sendiri gitu. Nah, si anak itu kan memang harus dari kecil, kenapa harus diajarkan kemandirian? Kenapa harus diajarkan bantu dirinya sendiri? Bisa makan sendiri, bisa ke toilet sendiri, bisa berpakaian sendiri. Itu adalah pelajaran-pelajaran untuk ngelit dia, as dia sebagai individu, nggak membutuhkan selalu orang lain. Jadi kalau dia udah bisa melakukan aktivitas bantu dirinya sendiri tanpa tergantung orang lain, maka sebetulnya dia sangat mudah juga kita direct untuk memiliki kepemimpinan yang baik, ya kan? Nah, jadi mulailah dari aktivitas daily dulu di rumah nih, gitu ya. Kemudian berikutnya, nanti kalau dia udah ekspansif ke sekolahan, ya berarti kan yang pertama banget kita ajarkan kepada mereka bagaimana berteman yang sehat dulu, gitu. Kemudian kita juga cek nih, karena memang ada anak-anak yang inborn-nya dari lahirnya, genetikanya, warisannya tuh memang udah ada darah-darah leadership-nya tuh udah ada gitu ya. Karena itu ada faktor gen juga kan. Nah, kalau kita sudah ngelihat nih mapping nih anak kita, kalau di sekolahan kok sering banget ya nyuruh-nyuruh anak orang gitu kan. Terus kan ada tuh ya anak-anak yang nyuruh-nyuruh aja kerjanya gitu ya. Terus apa namanya, tiba-tiba secara alami dia ada bakat untuk memimpin gitu kan. Itu betul-betul harus kita arahkan dengan baik. Karena kalau enggak, dia akan bisa terlibat dalam aktivitas sosial di mana ya tadi dia menjadi leader tapi justru di situ disalahgunakan untuk melemahkan orang lain gitu. Jadi intinya di sekolahan kalau misalnya sudah ada ya sekolah-sekolah kan kelompok-kelompok kecil ya, ya nggak apa-apa kita dorong dia untuk di aktivitas berkelompok, kita ajarkan manajemen gimana sama temen yang baik dari kecil, kemudian kita kerjasama sama pihak sekolah gitu. Nah itu sebetulnya cara anak belajar mengenai leadership. Nanti berjalan dengan waktu, nanti kan lebih kompleks ya. Maksudnya kalau udah SD, udah SMP, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah sejak kecil, leadership anak itu perlu diarahkan kepada aktivitas yang baik dan positif. Bakat alami dominannya itu diarahkan gitu, sehingga nggak nyakitin atau nggak melemahkan orang lain. Gitu sih. Gitu. untuk mengenal juga batasannya ya, sampai Mm-mm, sejauh mana mm-mm, punya mm-mm, mm-mm, gitu mm-mm, itu tadi. mm-mm, mm-mm, betul. Oke, oke. Nah, ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaan nih dari Ya, teman-teman Bumi. Ini kita boleh mulai address ya. Dari Windy 1205. mm-mm. Apabila kita ingin memasukkan anak di pondok pesantren, apa yang harus kita pastikan sebagai ortu agar anak aman? Oke. Ah, pondok pesantren tuh bagus, bagus banget gitu ya. Apalagi buat orang tua yang memang punya value basic agama. Artinya tiap keluarga kan pasti punya dasar-dasarnya ya. Ada yang memang yang pengen berbasis agama, tapi mungkin tidak di ponpes ya. Tapi mungkin mencari sekolah lain yang mungkin sekolah terpadu yang dari pagi sampai sore misalnya. Atau ada juga yang akhirnya sekolah tahfiz dan sebagainya. Nah, ketika orang tua memutuskan untuk ke pondok pesantren, pertama harus dicek dulu, riset dulu mengenai sekolah tersebut. Gitu. Tracking rekornya gimana? Metode pengajarannya gimana? Karena bisa jadi kita di rumah sama anak yang nanti akan belajar di ponpes mungkin bertolak belakang gitu cara pengajarannya. Misal kita di rumah dengan penuh kelembutan, tapi di sana mungkin serba cepat, pacingnya lebih tegas dan lain sebagainya. Kita ngukur nih anak kita kira-kira mampu nggak nih gitu untuk bisa mengikuti kegiatan belajar dengan pola habit seperti tadi ya karena kan rata-rata yang aku tahu masukin ke sana supaya anaknya disiplin Ya, tapi sebenarnya dari rumah nggak disiplin gitu dia anaknya nggak belajar disiplin dari rumah jadi ketika anaknya sampai di sana kaget dong dengan pola disiplin yang dia sendiri baru merasakan jadi intinya adalah cek dulu riset dulu bagaimana pola pembelajaran di sana yang kedua adalah cek mental anak
Jadi kesiapan anak untuk mengikuti proses belajar, karena kan anaknya sudah tidak tinggal di rumah, ketemunya juga mungkin sebulan sekali, apalagi kalau yang rumahnya jauh. Mentalitas ini harus disiapkan, karena jarak fisik dan jarak secara emosional itu bisa jadi terganggu, anak justru nggak akan optimal, maka bahkan mungkin dia jadi stres. Lalu muncul frustrasi ya, kemudian juga bisa jadi depresi. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi itu akan beresiko gitu terhadap anak-anak yang mentalitasnya nggak disiapkan ketika dia harus sekolahnya di pondok pesantren gitu kan. Kemudian usia anak juga gitu. Jadi usia anaknya juga dicek gitu. Apakah memang nih ponpesnya dalam kota yang orang tuanya ini bisa relatif nengokin, atau memang luar kota dikirim anaknya ke ponpes gitu kan, tanpa riset, tanpa tahu kesiapannya. Nah, itu juga akan beresiko sebenarnya ya. Jadi pada intinya sih buat teman-teman yang memang tujuannya baik banget gitu ya, ingin menyekolahkan di pondok pesantren, cuman hal-hal tadi itu perlu untuk dicek. Mengingat yang akan menjalankan pendidikan itu adalah si anak gitu. Maka jangan sampai justru kita memiliki keinginan tertentu tapi ternyata bukan kebutuhannya dan kemudian anaknya nggak siap gitu untuk menjalani itu. Karena jujur aja aku juga punya beberapa klien yang sebenarnya adalah anak-anak dari pondok pesantren. Dan itu menurut uh, dari beberapa kasus yang ada, karena memang awalnya nggak siap secara mental gitu ya. Ya ujung-ujungnya ya ke psikolog, ujung-ujungnya ya kalau lebih berat lagi ke psikiater gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya diantisipasi. Jadi please teman-teman cek dulu semuanya supaya aman deh, aman buat anaknya, aman juga bagi orang tuanya gitu. Oke, Mm-mm, itu yang harus dipertimbangkan ya, betul. kesiapan dan Mm-mm, kecocokannya betul. apa yang biasanya dialami di rumah. Mm-mm, Nah, mm-mm, Mak, mempertanyakan bagaimana kita sebagai ortu bisa berkomunikasi dengan anak agar anak terbuka mm-mm. soal bullying. Oke. Komunikasi itu kan sebuah keterampilan ya. Intinya keluarga itu kan 90% adalah komunikasi, verbal non verbal, ya kan? Itu adalah aktivitas. Sebelum nyampe obrolan tentang bullying, cek dulu kita sama anak ini biasanya gimana komunikasinya. Kita hangat nggak? Kita terbuka nggak? Kita terbiasa nggak ngomongin soal perasaan, ngomongin soal daily activities? Karena kan yang banyak banget kejadian adalah kita nanya sama anak itu pertanyaan template, ya kan? Misalnya kakak ada PR nggak tadi, gimana di sekolahan gitu ya, sehingga jawabannya juga jawaban template dari anak gitu kan. Maka kita perlu banyak variasi bertanya, diskusi sambil main. Nah, itu sebetulnya adalah cara-cara paling aman untuk bisa menggali ada nggak sih isu-isu yang sedang disembunyikan oleh anak gitu. Ya, jadi cek dulu pola komunikasinya gimana. Kalau selama ini masih mandek, kurang komunikasi, jadi perbaiki itu dulu. Kemudian berikutnya, dan itu kita bisa ambil momen-momen lah. Jadi golden moment tuh banyak, nganterin anak sekolah, sambil dia makan, sambil main, itu adalah golden moment supaya kita bisa ngobrol sama anak. Kemudian berikutnya, tema-tema terkait sama bullying dan lain sebagainya itu harus jadi pembicaraan juga harian kan, gitu ya. Jadi itu bisa jadi bahasan juga kepada si anak. Terus yang berikutnya, beberapa anak nggak mau cerita karena bisa saja dia diancam kan sama pelaku bullying. Sehingga dia nggak mau cerita nih, karena nggak berani, karena berupa ancaman. Nah, kita sebagai orang tua, untuk checking up apakah memang ada sesuatu yang terjadi, itu melalui beberapa hal. Adakah perubahan perilaku yang dia alami selama, katakanlah, 2 minggu terakhir? Jadi misalnya aja secara perilaku dia anak yang termotivasi ke sekolah, bangunnya pagi, wah beres-beres, ke sekolah dengan wajah yang bahagia. Tapi kalau 2 minggu terakhir ada rasa penolakan, ya, terus kemudian kayak ogah-ogahan, itu juga dicek gitu. Biasanya itu ada indikasi ada yang nggak nyaman. Nah, yang nggak nyaman ini memang belum tentu bullying, tapi most of the times iya ke arah sana gitu. Kemudian adanya perubahan emosi. Yang tadinya anak ini adalah anak yang happy go lucky, wajahnya selalu bahagia, tapi di 2 pekan terakhir kok murung, bersedih hati, kan kelihatannya dari raut wajah, itu kita harus peka gitu. Kemudian kita kan nggak akan langsung nanya ya kakak kamu dibully ya, kan nggak gitu. Jadi kita bisa bilang sama dia, ibu lihat
kakak kok akhir-akhir ini wajahnya sedih, wajahnya murung. Nah, itu kan adalah fakta yang kita lihat ya. Biasa nih kakak senyumnya begini, tapi sekarang kenapa begini gitu ya. Nah, itu juga bisa disampaikan. Nah, boleh cerita nggak sama aku gitu ya? Nggak apa-apa, cerita aja. Aku akan dengerin dan aku nggak akan nilai kakak, nggak nyalahin. Misalnya gitu ya, mamanya bilang seperti itu. Itu harus gitu sehingga orang tua jauh lebih cepat gitu untuk melakukan intervensi, memberikan bantuan atau juga treatment ya. Ya tadi satu lagi ya, emosi, perilaku, kemudian juga pikiran-pikiran. Misalnya berubah nih dalam 2 pekan. Pokoknya aku nggak mau sekolah. Terus aku tuh kayaknya kurang deh Bu, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau ada statement-statement yang nggak biasa, itu juga dicek gitu. Artinya kondisi perubahan-perubahan yang dari biasa menjadi nggak biasa, nah itu di acknowledge jangan-jangan memang ada sesuatu hal gitu yang terjadi pada anak saya. Nah, baru nanti obrolan-obrolan terkait dengan pertemanan, bullying dan lain sebagainya itu bisa kita explore dari komunikasinya gitu. Ini karena lagi membahas komunikasi, ini ada Ibu Ayang Gambarita yang sharing sedikit sih Mm-mm, mengenai experience mm-mm, tua. Saya yang sering kena bullying dikarenakan anak saya adalah special needs, belum bisa. mm, mm-mm, mm-mm. Oke, jadi yang dibully adalah orang tua ya, orang Mungkin tua. sama lingkungan Iya, sekitar iya, ya, iya atau pasti. besar gitu. Jadi benar, jadi gini, ya stigma stigma tentang anak ABK, anak-anak yang memang unik spesial itu kan masih banyak banget ya di kalangan eh, masyarakat gitu karena memang mungkin ketidakpahaman mereka ya, ketidaktahuan mereka terkait dengan perkembangan anak dengan kebutuhan khusus. Maka yang seringkali diserang adalah memang orang tuanya. Misal orang tuanya dianggap tidak mau mendidik, dianggap punya anak ABK itu adalah kesalahan dari orang tua. Nah, sehingga apa? Memang mentalitas si ibunya inilah yang akhirnya drop ya, terganggu, nggak enak, nggak nyaman, dan itu bisa menimbulkan kemarahan. Kemarahan yang diinternalisasi ke dalam diri ini akan refleks kepada cara dia mengasuh si anaknya gitu. Jadi kalau saranku kepada siapapun gitu ya, ibu yang memang kemudian di quote and quote dibully sama teman-teman lingkungan sosialnya karena memiliki anak ABK. Pertama, kalau misalnya kita kenal situasinya, tahu orang-orangnya, mungkin kita bisa untuk lebih asertif menyatakan bahwa kita tidak nyaman dengan apa yang dia katakan. Itu sudah menyakiti perasaan. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol itu, berarti kita jangan fokus kepada mereka, gitu kan? Kita fokus sama beberapa orang yang mungkin support kita, dukung kita. Karena kita nggak akan bisa kendalikan, ya tadi ya, lingkungan kita nggak akan bisa kendalikan itu. Kita cuma bisa kendalikan respon kita. Kita cuma bisa kendalikan pikiran kita sendiri. Karena yang paling penting adalah fokus bahwa saya menjadi ibu total mengasuh anak saya, ya kan? Saya berikan kasih sayang, saya berikan perhatian. Nah, itu yang paling penting sih dibandingin apa yang orang lain pikirkan di luar. Karena mereka mungkin nggak mengerti kan perjuangan kita tuh seperti apa, gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayang. Ini Mm-mm. dari Ibu Natasha Guna, Mm-mm. bedanya mengejek apa ya? Mm-mm. Eh, Contohnya tadi kan udah sempat dibahas ya di awal, Awal-awal, ya betul. perbedaannya adanya Mm-mm. tujuan, Mm-mm. dampak emosi terhadap si Mm-mm. korban. Tapi mungkin aku mungkin bisa kasih contoh sedikit. Misalnya ya, contoh untuk anak usia dini yang suka memberikan komen gitu ya, Mm-mm. komen Mm-mm. seperti misalnya aku nggak suka uh, Soalnya baju kamu jelek gitu gitu kan, kan, bajumu jelek gitu kan. Nah, mm, kayak gitu ya. mm-mm, Um, itu gimana ya Mbak? Yang maksudnya mm-mm, kan menyakiti hati, memang mm-mm, kan. mm-mm, 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 mm-mm. Tapi um, kita sebagai orang tua kan juga bingung gimana ya, maksudnya untuk anak ini menyatakan perasaan itu kan mungkin dia lagi mengekspresikan Ya, dirinya aja, dia nggak betul, suka betul, betul, oleh betul. Mm-mm, rambut si anak ini gitu ya, mm-mm, misalnya itu mm-mm, dia being honest, mm-mm, expressing themselves, apakah harus mm-mm, kita mm-mm, atau gimana?
perbedaannya. mm, mm, Perbedaannya antara bullying dan mengejek itu kan agak mm, rancu mm, ya, mm. Mbak Yang. Oke, sebenarnya ejekan-ejekan itu kan itu melecehkan ya, dan itu sebetulnya adalah perilaku dalam payungnya bullying gitu kan. Jadi kayak mengejek, melecehkan gitu kan. Nah, tapi gimana dong kalau misalnya ini anak-anak balita yang Ya, kecil-kecil gitu kan? Itu kan banyak kejadian kayak gitu ya. Misalnya kayak aku nggak suka kamu tuh jelek, misalnya aku nggak suka gitu kan, rambut kamu tuh apa nggak bagus gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang harus dilakukan orang tua. Jadi awareness tentang apa yang terjadi. Makanya kenapa kalau misalnya di sekolahan, di tempat bermain gitu kan, ketika ada orang dewasa, nah orang dewasa itu nggak boleh lepas pengawasannya. Sebenarnya begitu. Once jadi ketika itu terjadi, bisa jadi karena si anak kan sedang eksplorasi ya. Dia eksplorasi kata, dia eksplorasi kalimat, dia eksplorasi perilaku. Nah, bagian dari eksplorasi itu bisa saja muncul tuh kalimat-kalimat seperti tadi. Jangan-jangan mungkin dia pernah dengar di sekitaran dia itu membicarakan tadi, gue nggak suka nih, lu pakai bajunya kok jelek banget sih. Nah, mungkin itu ya, sekumpulan ibu-ibu lagi ngobrol gitu ya, hasil obrolannya yang dicerna sama dia, yang nggak apa-apa kalau bilang itu jelek, itu nggak bagus, itu apa namanya jorok misalnya gitu ya, itu aku nggak suka misalnya gitu ya. Jadi itu yang dia pelajari dari lingkungan. Nah, sehingga kalau misalnya itu terjadi, pengawasan dari orang dewasa, kita bisa langsung intervensi di situ gitu. Kita bisa langsung cut off di situ, kemudian bisa menjelaskan kepada mereka, ngomongnya yang baik ya, ini teman gitu. Lalu kalau itu terjadi di sekolahan, kita langsung bisa kasih informasi kepada orang tua gitu, sehingga orang tuanya juga aware, oh anaknya ngomongnya seperti itu ya gitu kan, sehingga kalau nggak diintervensi nanti jadi bibit-bibit bullying karena dia merasa normal aja tuh bilang lo jelek, bilang nggak bagus, bilang misalnya bentuknya aneh, jadi body shaming ya kan. Nah, itu sebetulnya bibit-bibit. Sehingga memang kita sebagai orang tua, orang dewasa, guru, orang tua, nenis sekalipun itu harus aware terhadap apa yang terucap dari anak, terhadap perilakunya seperti apa. ya. Karena tadi ya, ejekan itu memang bagian dari bullying. Tapi since ini balita yang lagi eksplorasi, maka orang tua tuh harus segera apa namanya memberikan banyak informasi dan edukasi kepada mereka supaya bibit ini tidak akan menjadi sebuah perilaku bullying yang akan menyakiti orang lain dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, atau misalnya contoh kasus yang paling sering terjadi ya, aku nggak mau main sama Mm, si A, gitu misalnya, betul. sama si B, gitu. Itu kan Mm-mm. sebenarnya apa ya, garis tipis juga ya, apakah Mm-mm. itu ada tujuannya untuk menyakiti si A Ya, atau si B, atau memang si atau anak merasa pengennya main sama si ini aja, betul, betul, betul. preferensinya lagi pengen main sama si ini gitu. Iya, Nah, betul. eh, Bagian dari tadi kan dia menyeleksi lingkungan sosialnya kan. Aku nggak suka aja sama ya, dia gitu dia kan. mungkin untuk anak seusia itu kan belum ada filter dan belum paham ya kalau Betul. si A-nya jadi sedih gitu. Itu Mm-mm, kan mm-mm, mungkin mm-mm, 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 orang tua, misalnya itu dia untuk mm-mm, orang tua anak ini mungkin akan sedikit lebih challenging mm-mm, memilah-milah mana yang sih dan mm-mm. mana yang bukan. Mm-mm, mm-mm. Tapi orang tua juga aware ketika misalnya anak terus melakukan tadi itu bisa menjadi tendensi buruk gitu, jadi bumerang karena itu bisa jadi bibit perilaku bullying. Nah, makanya orang tua jangan jangan denial gitu ya kalau misalnya anaknya ternyata tadi gitu, aku nggak suka tuh sama dia. Nah, nggak sukanya apa? Nah, itu bagian dari kita eksplorasi. Abisan dia suka dorong-dorong aku misalnya. Nah, itu harus digali dulu. Jadi in terms of nggak suka, dia jelek, aku nggak ini deh, pokoknya aku nggak mau main sama dia misalnya. Itu harus dieksplor sehingga si anak itu juga punya proses penghayatan bahwa oke, ternyata tuh ya ini tuh nggak apa-apa sih sebenarnya temenan sama dia misalnya gitu ya, karena anak-anak balita kan masih spontan, masih belum teredukasi, jadi fungsinya orang tua dan guru ya mengedukasi mereka gitu ya untuk memiliki perilaku yang baik, positif dan terjaga gitu kan, gitu. Lalu ada pertanyaan dari
Kriska 056. Mm-mm. Tips agar anak tidak jadi people pleaser. Mm-mm. Oh, oke. Tadi ya, misalkan kita lagi bahas tadi ya, ketika dia punya preferensi maunya main sama Mm-mm. siapa, Mm-mm. bagaimana Mm-mm. cara kita tidak apa ya, tidak harus hati-hati jangan sampai itu menjadi bibit bullying, tapi juga Mm-mm. gimana supaya kita tidak membuat anak ini jadi people pleaser yang cuma bicara apa yang disenangin Mm-mm. orang aja, nggak Mm-mm. lagi gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau orang-orang yang terindikasi sebagai people pleaser di masa dewasanya, ya kan, itu memang kalau mau ditarik garis mundur itu punya sedikit isu di bagaimana dia belajar mengenai rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang people pleaser ini kan punya kecemasan yang tinggi ditinggalkan, gitu kan? Tidak Dia takut baik. ditinggalkan, dia takut ditinggalkan, takut nggak disukai, maka dia akan bersusah payah gimana caranya supaya saya bisa jadi bagian kelompok itu dan saya disenangi. Bahkan itu justru menyiksa dirinya sendiri, tapi supaya tervalidasi. Nah, maka yang paling utama adalah eksistensi sih sebenarnya. Jadi dari kecil itu anak harus di-acknowledge kehadirannya, perasaannya, pikirannya, perilakunya, itu harus di-acknowledge gitu. Misalnya, ibu suka deh gambar kamu tuh bagus banget, warna-warni. Nah, itu kan sebetulnya ada rasa kebanggaan. Jadi dia kayak punya uniqueness, dia merasa istimewa, dia merasa berharga. Jadi nggak harus nyeneng-nyenengin orang terus, tapi justru dengan kompetensinya, dengan kemampuannya, justru dia attract gitu kan, justru dia menarik gitu. Nah, jadi memang skill sosial, ya kalau kita bilang sih kalau di ilmu psikologi, social training gitu ya, latihan sosial ini penting banget sekaligus ngajarin anak tentang memilih dan memilah pertemanan secara sosial dan juga tetap dengan keajegan diri sendiri. Jadi dia tuh jejak sama dirinya sendiri dan itu konsep diri positif itu semua dari keluarga. Jadi kalau dia punya konsep yang baik tentang dirinya sendiri gitu kan, dan itu diajarkan keluarganya, maka dia akan terhindar dari rasa ingin selalu nyenengin orang lain yang menyiksa diri gitu. Ya, jadi dia akan bisa tuh sortir teman mana yang oke, teman mana yang harus saya hindari, atau misalnya saya bisa berkata tidak, saya bisa persuasi, saya bisa menolak. Nah, itu penting. Jadi anak itu harus diajarkan untuk tidak, saya nggak suka, saya nggak akan mau di situ. Nah, itu juga seringkali jadi isu ketika konteksnya, kok anak saya nggak nurut ya Mbak, gitu. Kalau aku lebih prefer nih Mbak Tala, eh, anak kalau nurut itu terus-terusan nurut gitu ya, kan kita jadi orang tua tuh pengennya dia nurut terus. Itu potensial jadi people pleaser gitu. Karena apa? Dia ya nurut aja gitu. Makanya di dalam keluarga nggak apa-apa kalau misalnya anak menyatakan ketidaksukaan, ketidaknyamanan dan itu dieksplor gitu. Justru dia harus belajar, "Ibu, aku tidak suka." gitu. Oke, kamu tidak sukanya kenapa? Nah, kalau dia udah sering bilang seperti itu, ada fungsi rasionalnya yang bekerja, ya kan? Nanti kalau dia udah agak besaran, dia tahu gitu. Dia nggak akan tuh ikut-ikutan, dia nggak akan, dia berani untuk nolak gitu, berani bilang enggak gitu kan, berani persuasi gitu, asertif juga. Nah itu sih. Jadi kuncinya balik lagi kepada fungsi keluarga gitu supaya anak-anak ini ya tadi bisa bisa memilih dan memilah pertemanan yang baik dan ya terhindar dia jadi korban atau dia jadi pelaku gitu. Oke, iya. Ataupun itu ya, sebenarnya kalau people pleaser itu yang mengkhawatirkan juga sebenarnya bukan hanya pertemanan aja ya, tapi pergaulan ketika nanti dia udah pacaran, Betul, pacaran benar, betul. Pekerjaan juga banyak deh gitu. Jadi nanti bisa ya. bisa ke semua lini aspek kehidupan itu bisa sangat mempengaruhi gitu. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir. Mbak Mm-mm. tanya, ini dari Rokma Nur Hasanah, bagaimana cara membangun komunikasi efektif ke anak remaja? Karena begitu masuk ke usia remaja, anak menjadi lebih pendiam.
Oh iya, itu pasti. Jadi anak remaja itu pasti irit bicara dengan orang tuanya, tapi sangat senang bicara dengan teman sebayanya, gitu ya. Jadi kalau di anak remaja itu ada yang namanya coolness gitu. Jadi kayak kalau sama orang tua dia akan jaga gengsinya, ya kan? Karena ya tadi dia udah mulai tuh memisahkan dirinya dari si orang tua. Kalau dulu masih kecil kan dia merasa dia akan selalu dibayang-bayangi ibunya. Tapi kalau dia udah masuk ke pra-remaja, secara emosional, secara sosial, secara hormonal, fisik dan lain sebagainya, dia belajar untuk memisahkan dirinya dari orang tua. Nah, sekarang gimana dong kalau anak remaja? Ya pertama, ternyata aku karena sering ketemu sama klien remaja gitu ya, mereka nggak suka kalau orang tuanya terlalu sok asik gitu Malah ya. Jadi mereka ternyata nggak suka kalau orang tua selalu hey gitu ya, nggak suka gitu ya. Jadi orang tua asik tuh penting, tapi jangan sosok asik deh. Jadi jadi orang tua yang apa adanya aja. Artinya, Kak, aku pengen ngobrol dong gitu. Terus kita juga nggak boleh yang harus banget satu hari itu 15 menit, 20 menit sama anak remaja. Mereka nggak akan tahan. Jadi maksimalkan aja 5-10 menit untuk deket-deket sama mereka, terus ngomong ya sebentar aja itu udah luar biasa banget gitu. Jadi jangan sampai nggak ada, jangan juga kita pengennya setengah jam atau kita pengen cari tahu tentang dia lalu kemudian kita sneaking ke kamarnya terus kita tiba-tiba rebahan di tempat tidurnya. Wah, itu nggak banget. Atau kita iya, atau kita tiba-tiba komen di kolom apa namanya medsosnya, wah itu udah deh dihindarin banget. Jadi kita nggak boleh so asik seperti itu karena mereka nggak suka, justru dia jadi nggak mau ngobrol sama orang tuanya. Ya, jadi untuk membuka komunikasi, pertama cek dulu anak kita lagi suka apa, ya, lagi suka apa, doyannya apa, gemarnya apa. Terus yang kedua, sama anak remaja itu pertanyaannya nggak bisa panjang-panjang dan nggak bisa semuanya ceramah. Jadi benar-benar kita selalu memanfaatkan momen gitu. Jadi lagi makan, lagi nganterin dia sekolah, terus kemudian ya pokoknya golden moment itu deh. Momen-momen itu kita ambil sebagai bagian cara kita berkomunikasi. Karena dia ngerasa udah punya private room, dia pengennya di kamar, dia nggak pengen diganggu, ya kan? Jadi pokoknya harus ada waktu, nggak usah lama-lama, tapi continue setiap hari. Lalu kemudian iMessage sih ke dia. Kayak aku nih, aku pasti akan bilang sama anak remajaku, eh Dek, gitu ya, Abang, Dek, gitu. Mama kayaknya perlu ngomong deh, gitu. Pengen ngobrol deh, gitu. Ya udah, gitu. Ya, kalau iMessage itu kan saya rasanya perlu ngobrol karena ibu rasa ini penting gitu. Itu pesan dari kita. Bukan dibalik. Kok kakak nggak mau ngomong sih sama mama gitu kan? Kok kakak ngambek sih kok kakak? Nah itu ngejudge dia. Jadi kita yang butuh, kita perlu itu kita acknowledge ke dia gitu. Terus kemudian satu lagi, nggak apa-apa, nggak usah sedih kalau anaknya lagi nggak pengen ngobrol gitu. It's normal. Jadi nggak usah patah hati, ya kan? Itu adalah bagian bagian dari kehidupan yang memang harus kita lalui. Jadi nggak usah terlalu patah hati banget ketika anak remajanya lagi nggak pengen ngobrol, tapi bilang sama dia, Kak, Abang, Adek, kalau lagi pengen ngobrol, Ibu ada, gitu. Terus kamu kapan yang nyaman, kita bisa ngobrol. Kalau kamu udah ready, kita ngobrol sebentar aja. Nah, itu penting sih, gitu. Itu aja buat anak remaja. tips-tipsnya untuk anak remaja. Yes, Harus berhati-hati ya. Mereka harus udah punya hati-hati. like and dislike-nya banget gitu loh. Banget, banget, banget. Wrongly, Betul. wrongly Mm, about it juga. Jadi kalau udah mm, 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 melewati mm. Betul. benteng kayaknya. Yes. Oke, wah nggak kerasa nih Mbak yang kita udah ngobrol seru banget. Eh, Yes. poinnya juga sangat amat bermanfaat ya untuk Ya. teman-teman ini. Kita jadi udah tahu nih apa definisi yang benar-benar membedakan antara bullying dan konflik dan juga cara memberantas, Ya, memberantas, mencegah. mencegah ataupun Mencegah remaja. dan iya, mencegah memutus ya, memutus rantai bullying gitu kan. Karena hati-hati banget eh, ya dikhawatirkan kalau misalnya kita nggak mulai dari keluarga yang sehat, itu 2030 kita kena pandemi kesehatan mental gitu ya. Itu
udah di warning ya, makanya kenapa families issue is important, karena setiap dari kita kan berasal dari keluarga, bukan, sehingga makanya kenapa balik lagi rootsnya adalah dari keluarga itu sendiri gitu. Mm. Ya, benar betapa pentingnya ya peran Mm-mm, keluarga dan kembang anak betul sampai nanti malahan. betul. Mm-mm, Tadi kayak Mbak yang sempat bilang apa bukan cuma untuk melewati fase pacaran mm, tapi sampai ke pekerjaan nanti betul. apakah dia akan bisa Mm-mm, apakah dia bisa kan mm-mm, satu pleaser yang nurut-nurut aja. mm-mm, Nah, mungkin Mbak yang ada tips-tips terakhir nih sebelum kita mm-mm, bertemu teman-teman mm-mm. Bumi Oke. terkait bullying. Ya, oke, mungkin ini recap aja ya, kesimpulan singkat gitu ya. Jadi pada intinya untuk bisa mencegah dan memutus rantai bullying itu semua basically kembali lagi pada kita di rumah ya. Jadi aku suggest banget kepada teman-teman Bumi ya, parents semuanya, kasih banyak cinta, kasih banyak sayang, kuotanya tangki emosinya dipenuhi, checking up anak itu penting, feedback emosi itu penting ya, karena ini akan menolong mereka supaya apa? Mencegah mereka tidak jadi korban atau juga beresiko menjadi pelaku ya. Jadi mudah-mudahan dimudahkan sama Allah gitu dalam rangka pengasuhan gitu, karena satu-satunya jalan kita untuk minta pertolongan juga itu kan pada yang di atas gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman Bumi semuanya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Aya Sama-sama Mbak dan Tala. ilmunya. Terima Makasih. kasih juga mendengarkan hari ini dan banyak bertanya ya. Jadi kita juga sama-sama belajar. Ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu di bincang-bincang bumi Yes, berikutnya ya Mbak Aya. iya, makasih juga. Amin. Halo, selamat Iya, malam. dah semuanya. Thank you Mbak Tala ya. Salam buat Oke teman-teman ya. Bumi. Dadah.